Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah. Ketika mendengarkan atau membaca informasi tentang perceraian, terkadang muncul dalam benak orang-orang pesimisme menghadapi pernikahan. Misal, data dari Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat menunjukkan bahwa 15% dari total keseluruhan peristiwa perkawinan yang terjadi dalam setahun itu berujung dengan perceraian. Lalu pertanyaan muncul, benarkah ada yang namanya cinta sejati? Nah, data ini juga sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati itu benar-benar ada. Kenapa? Karena orang biasanya fokus pada 15%-nya, tapi coba perhatikan 85%-nya pernikahan itu baik-baik saja. Jadi data ini sekaligus menunjukkan bahwa cinta sejati itu benar-benar nyata. Bahwa kita menyaksikan di lapangan memang ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang itu benar-benar wujud dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Tujuan dari pernikahan itu adalah hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu untuk bisa menghadirkannya diperlukan ikhtiar atau usaha. Dia tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja. Nah, karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Orang-orang mengatakan, saya sudah mendapatkan jodoh saya yang paling ideal. Atau secara fisiologis, dalam tubuh mereka muncul hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini menghadirkan semangat, perasaan positif, pikiran yang baik, dan kerelaan berkorban untuk memberikan yang terbaik pada pasangan. Saran yang diberikan oleh para pakar rumah tangga, usahakan perpanjang momen ini, nikmati benar-benar, tapi dengan catatan momen ini juga akan nanti berhenti. Ada yang mengatakan fase ini akan berakhir pada rentang masa 2,5 sampai 5 tahun. Jadi soal ser-ser itu tidak berlangsung terus-menerus seperti yang dipahami oleh para pasangan baru. Dan biasanya juga terkadang doa kita salah untuk orang-orang yang menikah. Kan kadang kalau kita menghadiri pernikahan tuh ya, lalu kita ucapkan happy ever after, semoga bahagia selamanya. Yang dimaksud bahagia selamanya itu adalah tanpa pertikaian, tanpa stres di dalamnya dan sebagainya. Padahal pernikahan tidak begitu. Romantic love saja ini berakhir pada rentang waktu itu. Dan mohon maaf, saya perlu menyampaikan bahwa data dari Kementerian Agama, 80% perceraian itu terjadi pada rentang usia di bawah 5 tahun. Nah, tetapi di momen ini, romantic love ini ya nikmatilah sepanjang-panjangnya ya. Inilah yang disebut sakinah gitu ya. Nah, setelah fase ini kita akan masuk ke fase yang kedua yang disebut dengan fase disappointment atau fase disaster. Kalau di fase pertama semua yang indah-indah, seiring waktu pada fase kedua disaster, disappointment, sudah muncul kecemasan, kekecewaan, hal-hal yang awalnya kelebihan pasangan sebagai sesuatu yang membahagiakan berubah menjadi frustrasi, berubah menjadi kemarahan, mulai muncul emosi di sini. Akhirnya saling mengkritik, saling merendahkan, ya, saling membuli dan lain sebagainya. Sudah muncul ini. Saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa syaitan itu diberi apresiasi tertinggi oleh iblis ketika mereka bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Maka ketika berada pada fase ini, ingat bahwa tujuan pernikahan itu bukan untuk saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kemudian
meninggalkan pasangan bukan juga solusi dalam konteks pernikahan kita. Artinya masalah yang ada harus kita hadapi, bukan kita larikan, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab apabila kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi pintu gerbang untuk masuk pada level pernikahan yang berikutnya. Maka saran dari para ulama, ketika menghadap momen yang pasti muncul ini, disappointment, disaster ini, bangun segitiga cinta yang baik. Apa yang dimaksud dengan segitiga cinta itu? Puncak tertingginya adalah Allah, dan kedua sudut yang di bawahnya adalah suami dan istri. Nah, ketika hubungan hablum minallah kita bagus, hubungan dengan Allah bagus, insya Allah Allah juga akan menunjukkan kita jalan agar hubungan suami istri itu bisa berjalan dengan baik. Ini fase badai yang pasti ada dalam kehidupan manusia. Fase ini juga biasa saya bercanda, pacaran itu yang indah-indah saja yang disampaikan ya dalam hal komunikasi, tapi setelah masuk fase ini, semua yang tersembunyi dalam masa pacaran semuanya akhirnya keluar, muncullah kecemasan, ketakutan, frustasi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, fase ketiga adalah knowledge dan awareness, yang ini akan dilanjutkan oleh Ibu Ainun. Ya, makasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke fase yang ketiga, fase di mana pasangan suami istri itu sudah mulai mencoba untuk mempelajari satu sama lain. Ya, karena fase badai itu ternyata banyak menimbulkan luka. Bahkan kadang muncul dalam hati kita ingin berpisah dan bercerai. Hal ini kalau kita punya iman yang disebut dengan segitiga cinta tadi, insya Allah Allah akan memberikan kita kekuatan hati untuk melalui duri-duri dalam pernikahan tadi. Jadi kita mulai bertanya-tanya, kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan supaya kalau suamiku lagi marah, dia tidak semakin memanas, tetapi dia cepat reda gitu. Atau misalnya suami ketika istriku lagi ngambek, sikap terbaik apa yang saya lakukan? Apakah membiarkannya atau mendekatinya dan merayunya? Tentu ini semua di fase ketiga ini kita mulai mempelajari satu sama lain. Hal-hal apa yang sebenarnya membuat suamiku itu mudah marah? Mungkin bagi kita sepele, tapi dalam sudut pandang suami itu menyakitkan, dan itu harus kita pelajari. Atau sebaliknya juga, misalnya kita sebagai istri akan mengatakan, masa hanya karena itu kamu harus marah? Tapi kita juga perlu menggali kenapa suami marah. Mungkin ada luka-luka di masa lalu yang terpantik ketika kita mengatakan sesuatu. Contoh sederhana, di dalam ruang konseling ya, saya temukan ada seorang pasangan suami istri yang pasangannya itu, dalam hal ini suaminya, sangat terluka kalau istrinya itu mengucapkan kata-kata yang kasar. Lalu sang istri akan berkata, ih kan tadi juga kau maki saya, jadi saya balas maki kamu. Suaminya kemudian terluka dan dia mudah sekali meledak. Setelah di ruang-ruang nanti awareness itu ya, ketika kita mulai mempelajari, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pola komunikasi, di sana mungkin dalam tingkat ketika kita satu sama lain mau menurunkan ego dan mengatakan, suamiku maafkan saya, tadi itu sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menyakiti kamu. Kadang di ruang-ruang kesadaran seperti itu, suami akan mengatakan, iya sebenarnya apa yang kamu ucapkan tadi biasa saja, tapi bagi saya itu menyakitkan. Karena biasa suami akan bercerita bahwa di masa lalu saya ada peristiwa ini, peristiwa itu membuat saya sampai sekarang belum bisa move on, begitu ya. Dalam dunia psikologi disebut dengan luka batin atau inner child ya, kenangan masa kecil yang buruk. Sehingga dalam fase ini saya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk mengenali pasangannya jauh lebih dalam. Ya, masuk kepada bagaimana ia dibesarkan. Kita harus mengetahui apakah dia lahir dari suasana rumah tangga yang utuh dan harmonis, ataukah pasangan hidup kita ini lahir dari background keluarga broken home, atau mungkin ayah dan ibunya ada tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup karena ayah ibunya sibuk. Kita perlu mengenali hal itu. Dia dekat dengan siapa? Dengan ibu atau dengan ayahnya? Karena biasanya kalau mereka dekat dengan salah satunya, di sanalah kita bisa membuka ruang-ruang komunikasi.
Ya, misalnya bertanya kepada mertua kita, misalnya, "Ma, kenapa ini suamiku keras sekali? Kalau bertengkar dia tidak mau kalah." Ya, kadang ada nostalgia-nostalgia yang mungkin akan diceritakan oleh mertua kita tentang suami. Di sana ruang kesadaran kita muncul lagi untuk melihat suami dengan sudut pandang yang baru. Misalnya ada suami yang tidak suka istrinya pulang maghrib, tapi istrinya ulang terus, ulang terus. Akhirnya bukannya kebahagiaan yang diraih, tiba di rumah percecokan. Nah, itu tadi perlu kita kenali. Oh, dia tidak suka kalau pulang maghrib karena dalam pengasuhan orang tuanya sebelum maghrib itu sudah harus di rumah. Nah, kadangkala dia menjadikan patokan itu untuk mendidik juga istrinya, dan itu sebenarnya kan sesuatu yang baik. Tapi kadangkala kita misalnya datang dengan beragam alasan dengan mengatakan, tadi masih begini, masih begitu. Tidak, suami itu hanya butuh diterima rasa marahnya, tidak untuk dijawab. Ya, jadi ketika suami atau istri sedang bermasalah emosinya, tugas kita itu bukan memberi penjelasan, tapi mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Oh, begitukah suamiku? Iya, maafkan saya. Lalu mencobalah untuk menahan perkataan, biarkan sampai dia puas menghujani kita dengan peluru kendali, gitu ya. Karena kalau dia masih bicara lalu kita jawab lagi, nanti suasana itu akan semakin memanas dan bisa saja terjadi KDRT, amigdala hijacking ya. Jadi pusat rasa itu dikendalikan, di mana hormon itu menutupi akal sehat. Akhirnya seseorang itu tidak lagi berpikir. Bahkan kita dapati sekarang banyak kasus suami membunuh istri atau istri membunuh suami. Ya, karena tingkat kewarasan dan kesadaran akal sehat kita itu memang harus selalu kita kedepankan, karena itulah yang membuat kita semakin mulia. Maka perlu jeda sejenak ketika kita lagi emosi, jangan diperturutkan karena pasti itu dari setan. Harus tarik napas, hembuskan, kemudian ikuti dengan istighfar, menjauh sedikit dari sumber kemarahan. Kemudian dalam fase ini juga setelah kita mengetahui background keluarganya, bagaimana ia dibesarkan, kita juga harus mengenal kepribadian pasangan kita. Kemudian kita juga harus tahu tentang bahasa cintanya tadi, karena dengan bahasa cinta juga seseorang merasa disayangi dan dicintai. Fase transformasi. Jadi ketika kita sudah mulai belajar untuk mengenal siapa pasangan kita dengan berbagai hal tadi, nanti perlahan kita akan mengatakan, oh ternyata suamiku seperti itu karena dia di masa lalu begini. Oh ternyata istriku begitu karena di fase remaja dia ada trauma terkait hal ini. Di masa inilah akhirnya kita mulai mencoba untuk memberi yang terbaik. Kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat dia merasa bahagia. Bukan lagi aksi balas dendam, karena kau begitu kan saya balas kamu. Tidak, tapi di fase transformasi ini, ya Allah, segala sesuatu yang saya miliki semua saya persembahkan untuk membuat pasanganku bahagia. Adapun yang sudah berlalu, itu adalah masa lalu. Kini kita membuka lembaran baru dengan tingkat kualitas, ya, tingkat kapasitas yang semakin berkembang. Itulah mengapa dalam kehidupan rumah tangga kalau kita ketemu persoalan, jangan pernah kita cerita ke media sosial. Jangan kemudian mencari teman yang pengetahuan dan kapasitasnya di bawah kita, atau jangan mencari orang-orang yang berpisah. Karena pasti masukan yang mereka berikan itu adalah masukan-masukan yang membuat kita juga oke lah, ternyata percayaan itu biasa saja, kayaknya saya juga akan ikut jejakmu. Tapi mari kita cari keluarga, pasangan-pasangan yang bisa bertahan dengan usia pernikahan yang sudah tidak sebentar, yang sudah 5, 10, 15 tahun. Kita menggali inspirasi dari orang-orang tua kita, kita menggali cerita-cerita teladan dari pasangan-pasangan yang bisa mempertahankan rumah tangganya, di mana tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Semua pasti ada masalah. Dan yang terakhir adalah true love, ya, cinta sejati. Ya, Masya Allah, dulu saya berpikir benarkah ada itu cinta sejati, karena saya melihat kisahnya Khadijah dengan Rasulullah. Kemudian di kehidupan Indonesia kita melihat Habibie dan Ainun, ya. Saya bilang Masya Allah. Dan yang paling terdekat lagi saya melihat ayah dan ibu saya, mereka dipisahkan oleh kematian. Oh ternyata memang cinta sejati itu ada. Karena di fase kita sudah tidak muda lagi, yang tumbuh dalam rumah tangga itu adalah kasih sayang. Ya, bukan lagi sekedar dorongan seksual, bukan lagi karena kecantikan dan ketampanan, tapi kasih sayang yang kita ciptakan itu berakar dari penerimaan, kemudian penghargaan, kemudian kasih sayang yang seolah-olah kita tidak bisa membelinya dengan berlian, karena itu tercipta dari suasana hati satu sama lain yang sudah merasakan suka dan duka kehidupan. Ya, ternyata dengan duka yang kita lalui, ketika kita bisa lalui, itu ikatan pernikahan itu semakin lebih kuat, semakin lebih kokoh lagi. Karena memang dalam teori, dalam kajian sosiologi, ya, konflik itu ternyata bisa meningkatkan
persatuan dan kesatuan ketika kita bisa menyelesaikannya dengan baik.